lagi di channel Klavo Sukacita. Pemirsa Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan yang hendak kita renungkan di hari ini terambil dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru 1 Yohanes pasal 3 pada ayatnya yang ke-11. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur lagi ya Allah, karena kami boleh ada sebagaimana kami ada di hari ini. Untuk itu Tuhan, melengkapi seluruh kehidupan kami di hari ini, kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami bermohon urapan Roh-Mu yang kudus kepada umat-Mu yang mendengar firman-Mu melalui channel ini, tetapi juga hamba yang melayani di saat ini. Tuntun kami melalui Roh-Mu yang kudus agar kami dimampukan untuk memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak pemirsa Klavo Sukacita di mana saja berada, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita sekalian. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Klavo Sukacita di mana saja berada, Rasul Yohanes hendak mengantar kita untuk bagaimana kita harus saling mengasihi. Nah, latar belakang dan tujuan dari ayat ini, Yohanes mau menegaskan kembali perintah utama agar orang percaya saling mengasihi, dan kasih itu didasar pada berita yang telah didengar sejak awal guna melawan pengaruh pengajar sesat dan membedakan anak-anak Allah dan dunia. Nah, di sini Rasul Yohanes melihat ancaman pengajaran sesat, di mana gereja mula-mula menghadapi ajaran gnostik awal yang memecah belahkan persekutuan dan mengabaikan tindakan moral untuk hidup di dalam kasih. Nah, Rasul Yohanes juga mau melihat pesan sejak semula, yakni mengingatkan jemaat pada inti ajaran Injil yang asli, yang mendasar dari Yesus Kristus tentang kasih itu sendiri. Nah, bagian ayat ini juga dilatar belakangi dengan kontras dan kebencian, di mana terdapat realita perpecahan dan kebencian di dalam atau di sekitar jemaat yang menyerupai karakter Kain yang membunuh adiknya Habel. Iya. Nah, sehingga bagian ayat ini Rasul Yohanes sampaikan kepada jemaat dengan tujuan mau membedakan identitas rohani, artinya menunjukkan bukti nyata status sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah dalam melakukan tindakan kasih baik kepada saudara-saudara seiman maupun kepada sesama manusia. Yohanes juga hendak mendorong aksi nyata di mana mengarahkan jemaat agar kasih tidak berhenti pada ucapan saja atau pada bersifat teori saja, tetapi kasih itu mau dilakukan di dalam praktek hidup setiap hari. Nah, di dalam praktek kasih itu mau memberikan kepastian iman jemaat, di mana mengajar agar jemaat tidak tersesat oleh ajaran-ajaran palsu dan tetap hidup di dalam terang Kristus. Dari tujuan dan latar belakang ini, maka ada beberapa hal yang hendak kita pelajari, Bapak, Ibu, Saudara, di mana dari bagian ayat ini Yohanes mau menegaskan ada mandat, ada perintah untuk bagaimana kasih persaudaraan itu tumbuh di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya, tumbuh di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, pemirsa Klavo Sukacita di mana saja berada, di mana inti ajaran agar kita saling mengasihi dalam panggilan hidup baru di dalam Kristus. Untuk itu, beberapa hal penting yang hendak kita pelajari dari bagian ayat ini, yaitu perintah lama yang baru. Artinya kasih adalah dasar utama dan tanda pengenalan orang percaya sejak awal Injil itu diberitakan.
Nah, dalam kasih Injil itu diberitakan. Injil itu diberitakan karena kasih, agar Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan saya, kita diselamatkan. Itu karena kasih. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bahwa mandat kasih persaudaraan itu juga menunjukkan bukti hidup baru di dalam Kristus, yakni saling mengasihi satu sama yang lain, mau membuktikan ada perpindahan pola hidup dari hidup lama ke hidup baru. Mungkin tadinya dulu kita saling membenci satu sama yang lain, tetapi setelah kita memahami kasih Kristus yang luar biasa, mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya, maka Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan saya, kita dituntut untuk hidup baru di dalam kasih, hidup yang saling mengasihi satu sama yang lain. Untuk itu, ketika kita hidup di dalam kasih, mengantar kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk menolak setiap ajaran-ajaran sesat yang mengantar kita saling membenci satu sama yang lain, yang mengantar kita untuk terjadi perpecahan di dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, persekutuan, maupun dalam aktivitas kehidupan kita hari lepas hari. Dengan menolak setiap ajaran-ajaran yang membawa kita melakukan kejahatan, kasih itu semakin nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga dalam kehidupan kasih ini, Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan saya, kita terus diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga Injil yang semula disampaikan di dalam kasih itu menjadi hidup di dalam kita, yakni Injil itu hidup di dalam kita, dan kasih itu menjadi milik kita untuk kita bagikan bagi semua orang di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu di hari ini, menekankan kami untuk bagaimana memelihara kasih persaudaraan, kasih yang mula-mula Kristus ajarkan kepada kami lewat tindakan kasih Kristus bagi kami. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, Roh Kudus menuntun kami untuk tetap hidup di dalam kasih, mengasihi sesama kami, sehingga di dalamnya kami diberikan kemampuan untuk saling mengampuni satu sama yang lain. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Tuhan terus memberkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu lewat channel Klavos Sukacita ini. Apapun pergumulan yang mereka hadapi dan mereka alami, Tuhan turut campur tangan sehingga ada jalan keluar. Terima kasih Bapa di surga. Seluruh pelayan di channel Klavos Sukacita ini Tuhan Engkau berkati. Semua kru yang mempersiapkan segala sesuatu dalam penayangan siaran ini. Terima kasih Bapa, ampunkanlah pelbagai salah dan dosa kami, dan biarlah Tuhan terus memberkati kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami sekalian kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.